Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin, boleh nonton yang udah kita upload tadi pagi ya, alias DCWT sesi pertama. Oke, kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan sebesar 0,84% dalam 24 jam terakhir dibandingkan dari pagi ini sedikit lebih tinggi ya. Jadi untuk BNB dia kondisinya masih terkoreksi 1%, Solana ngedam 5,13%, XRP rilis sebesar 1,38%, Dogecoin koreksi 2,5%, lalu Cardano koreksi 0,48%, dan ini Toncoin masuk ke top 10 ya, Apex keluar sedikit. Jadi overall seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan ya, hari ini kita akan keluar beberapa data penting dari US, akan keluar jam setengah 8, dan juga paling malam udah cuma situ setengah 8 ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, gue ingatkan lagi ekstra hati-hati karena ya nanti kalau sudah dekat ke jam segini mungkin boleh pertimbangkan untuk TP secara manual dulu, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Next kita masuk ke TA. Kita bisa di sini ya, kondisi indeks dolar atau ini dulu deh, indeks dolar dan Bitcoin dominance ya. Untuk indeks dolar sendiri dia masih ketahan oleh 104,15, sementara untuk indeks dolar dia kondisinya untuk Bitcoin dominance untuk indeks dolar ketahan, tapi untuk Bitcoin dominance tadi pagi ya daily close jam 7-nya di atas dari 54,5%. Ini merupakan peningkatan signifikan dari Bitcoin dominance yang menunjukkan possibility Bitcoin akan kembali menguasai market ya. Tapi lagi-lagi seperti yang gue udah bilang dari kemarin-kemarin, karena dia sudah mulai nyentuh EMA 200, menurut gue secara risk rewardnya masih menarik untuk kita mulai akumulasi alts gitu. Karena kalau gini, banyak orang berpikir, wah bang masih rugi bang, nanti Bitcoin masih kuat, bla 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 bla. Ya tapi permasalahannya kalau lu nanti nunggu nggak mulai membangun posisi alts, bahayanya adalah nanti lu cenderung all in ya, all in, ujung-ujungnya malah boncos gitu. Jadi kalau gue pribadi tetap akan stick with my plan, dimana kita akan terus akumulasi secara berkala ya, nggak all in DCA ke alts yang kita charting gitu ya. Oke, hari ini untuk rostersnya adalah ada HBAR, ada ENA, FTM, ETHFI, dan Solana. Ya, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100, voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan Coinex. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Coinex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah.
Dan kita mulai dengan H-bar. Untuk H-bar kita bisa lihat di sini ya, dia kemarin sebenarnya berhasil reclaim, tetapi tipis. Ini makanya gue bilang ya, kalau reclaimnya tipis, seringkali terjadi fake out begitu. Jadi untuk sekarang sih secara buy limit masih cukup jauh untuk H-bar ya. H-bar itu buy limit terdekatnya masih di EMA 200 ya, which is itu masih di 0,07. Untuk posisi futuresnya, karena kemarin terjadi reclaim, jadi nanggung. Kita buka posisi, apa namanya, ya technically speaking, posisi short kita kalau lo ngikutin SOP berarti kena cut loss. Tapi, buat lo yang bandel yang masih ada profit. Buat lo yang bandel, mending tutup dulu deh sekarang ya. Karena sebenarnya pembukaan SOP-nya salah gitu ya. Nah, untuk posisi future seperti itu, jadi H-bar kemungkinan besar sekarang setupnya nanggung. Jadi kita skip aja. Geser ke ENA. Nah, ini ada beberapa yang request. ENA bang, ENA bang. Sekarang gini ya, di daily-nya aja baru candle keempat. Di daily-nya susah gitu secara tren. Paling deket ya 4 hourly aja. 4 hourly ya sendiri belum keluar sama sekali moving average-nya. Jadi jujurnya menurut gue masih terlalu early buat di ini ya, buat di charting. Ya terpaksa harus masukin ke sejam. Ya sekarang kita bisa lihat di sini dia lagi di bawah dari EMA 50 dan 20. Jadi trennya masih cenderung turun ya. Sekali lagi karena kondisinya seperti ini, kalau gue pribadi mendingan tunggu dulu, tunggu sampai ada data yang cukup banyak baru mulai akumulasi lagi ya. Ya gue tahu sih logikanya kenapa ya, karena ngepam gitu ya. Sebenarnya kalau lu kemarin ikutan launch pool Binance gratis ini, gue sama Sato dapat gratis soalnya ini ya. Ya makanya manfaatkan launch pool, launchpad, pre-sale gitu. Sekarang jujur gila-gila ya kalau mau ngomong, mereka ngepamnya tuh nggak main-main gitu. Jadi ya manfaatkan gitu ya. Nah selanjutnya enak ya, lagi-lagi kita skip dulu karena ya, lu lihat sendiri ini apa yang mau di charting gitu ya. Di daily-nya terlalu jauh. Mau di one hourly-nya aja cuma baru EMA 20 dan 50. Dua-duanya udah jadi resisten sekarang. Jadi lagi-lagi untuk ENA ya, gue udah masukin nih, walaupun ya gue sebenarnya kalau mau ngomong bingung mau charting apa. Tapi nggak apa deh ya, buat lo yang request biar tahu alasannya kenapa. Beberapa kali gue skip, ya ada yang nanya, bang mana ENA-nya nggak keluar-keluar nih. Ya karena kalau dikeluarin ya begini gitu loh, di one hourly-nya aja masih belum jelas begitu ya. Jadi bersabar gitu, bersabar. Harusnya launch pool sih, udah bener launch pool gue dapat dari ya dari harga launch gitu ya. Ya makanya harus sering-sering ngulik gitu ya. Sering-sering ngulik, jangan cuma nyari pom-pom pas sudah ngepom gitu loh ya. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini buy limit pertama tembus, kedua tembus, yang sekarang tersisa adalah buy limit ketiga di EMA 50 yaitu di angka 0,753. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya nih, nah retest 1, retest 2 di 0,892 kita sudah dapat posisi short. Nah posisi short kita ini sekarang sudah dalam floating, wah floatingnya enak banget ya. Floating plus 8,6% nah kalau kita bulatkan. Target TP-nya di EMA 50, tetapi buat lo yang konservatif ingat malam ini akan keluar beberapa data penting. Amannya, kalau lu mau ambil aman, makanya lebih cocok buat konservatif ya. Konservatif intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi secara manual. Kalau udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP gitu ya. Itu untuk posisi short, itu aja udah untungnya 8,5%, gede ya. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 50, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,8923. Itu kurang lebih setup untuk di Phantom. Next kita geser ke ETHFI. ETHFI ya masih lebih mending sedikit sih, dia udah beberapa minggu gitu. ETHFI kita minimal masih bisa di 4 hourly. Gue udah bilang kan, gue sebenarnya charting tuh minimal di 4 hourly gitu. Tapi ya udahlah, buat yang enak tadi gue kasih kasus khusus di 1 hourly dan ya udah tembus juga jadi resisten semua gitu ya. Untuk ETHFI 4 hourly kita bisa lihat di sini dia menemukan resisten di EMA 20. Jadi sudah terjadi death cross di tanggal 2 April kemarin. EMA 20 sudah mulai menjadi resisten. Sebenarnya sempat reclaim tipis, tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, reclaim tipis itu suka jadi penyakit. Jebol lagi dan sekarang mulai retest struktur resisten yang literally baru terbentuk di tanggal 4. Sorry, bukan 4. Oh iya, tanggal 4 April kemarin. Ini gue lupa nih 4 hourly ya. Nah, jadi ada resisten di sini nih ya, ada resisten di 4,89 yang sedang di-retest sekarang. Arguably karena ini sudah ter-retest tadi ya, berarti 4 jam sebelumnya ya atau candle sebelumnya,
Kalau sekarang lu mau pasang posisi long di sini bisa karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Target TP di EMA 20 ya, itu untuk posisi long di ETH. Lagi-lagi ini for hourly ya, karena ETH memang cukup baru. Lagi-lagi gue juga sudah dapatkan ini gratis ya sama Sato lewat Launchpool. Jadi makanya ya ngulik, cari exchanger mana, ada banyak banget link di bawah, lu bisa pilih itu ada Launchpool, ya nggak semua sih, rata-rata ada Launchpoolnya lah, ada Launchpool, ada Launchpad, ikutin satu persatu ya. Nah, target TP EMA 20 untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 4,89. Next masuk ke Solana. Kita bisa lihat di sini setup posisi short kita very profitable ya. Di sini dalam kondisi profit 6,53%. Buat yang konservatif sebenarnya udah kena target TP ya, sesuai dengan DCWT kemarin gue udah bahas bahwa kalau lo konservatif TP-nya boleh di struktur baru di sini ya. Berarti profit 3%-an lah, 3%-an kurang lebih. Buat yang agresif target TP-nya ya masih lumayan di bawah di 169,45. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 169,45, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 atau boleh juga di struktur sini deh ya. Struktur yang konservatif tadi di 181,33. Itu untuk posisi long atau ya posisi futures in general. Untuk posisi spotnya buy limit 1 tembus, 2 tembus, 3 masih ada di 169,45 ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Solana. Overall kita bisa lihat semua cenderung terkoreksi. Ya tinggal pertanyaan sebesar apa. Dan jujur kalau gue lihat kayaknya banyak yang panik ya. Kemarin ada yang sempat bilang wah nge-FUD lo, bukan nge-FUD gitu loh ya. Bukan nge-FUD, kenapa ya? Karena gini loh sebenarnya ya. Buat lo yang bisa baca chart sedikit aja, nggak usah pinter-pinter amat ya. Lo lihat monthly kayak begini Bitcoin ya. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan kagak ada monthly candle yang merah. Menurut lu sustainable nggak? Jawabannya ya enggak gitu loh. Jadi jangan kaget kalau terjadi koreksi segini. Jujurnya segini tuh masih kekecilan kalau mau ngomong faktanya gitu ya. Jadi ya lagi-lagi nih ya. Apalagi buat yang para newbie. Lebih banyak denger dibandingin ngomong gitu. Karena kalau ngomong dan nggak ada isinya tuh jadi ya lu nggak dapat apa-apa gitu loh ya, nggak dapat apa-apa, bukan nge-FUD gitu loh. Lu udah berapa cycle gitu loh permasalahannya gitu loh. Jadi lu belum tahu bahwa oh Bitcoin tuh bisa begini, oh kripto ternyata bisa koreksi ya waktu lagi bull market, bisa. Dan koreksi di 30-20% tuh makanan sehari-hari di bull market gitu loh. Jadi please ya, buat yang baru ya gue saranin banyak-banyak denger deh. Bukan cuma denger gue ya, dengerin berbagai macam apa ya disebutnya ya, banyak teori-teori lain lah, teori-teori mengenai Bitcoin. Lu belajar TA dan seterusnya. Jangan orang ngasih pencerahan possibility bisa seperti ini seperti itu malah dibilang FUD. Bukan nge-FUD ya. Kalau nge-FUD tuh bilang BTC mau ke 0, senabi finansial itu nge-FUD ya. 3 golden rule, jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.